اللهم اجعل علينا صلاة قوم أبرار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, dengan memuji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak akan pernah berhenti untuk tetap memujinya, serta tetap kita bersyukur kepadanya dengan berbagai macam kenikmatan yang sudah kita terima, yang sedang kita terima, yang insya Allah akan kita terima. Kita tidak akan pernah kering bibir kita untuk berhenti melaksanakan syukur, tapi tetap melafalkan ucapan-ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bersyukur hanya kepadanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua santri, dan juga para santri yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah cinta kita akan terjawab dengan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setelah saum di bulan Ramadan dilanjutkan dengan 6 hari saum sunnah di bulan Syawal, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima olehnya dan dosa-dosa kita diampuni olehnya, serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan tetap kekuatan kesabaran, ketawakalan, kesehatan, dan memohon rizki yang halal, yang thayyib, yang cukup, dan kita bisa memanfaatkannya di jalan-jalan yang diridhoinya. Dan mudah-mudahan agar wabah corona ini yang sudah sekian lama tetap berada, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera terangkat, terhapuskan, sehingga situasi dan kondisi kembali normal seperti biasa. Dan mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar walaupun dalam keadaan wabah ini kita tetap semangat dalam melaksanakan ibadah kepadanya, lebih dekat lagi dengannya. Kita tidak akan pernah meninggalkan sholat berjamaah. Kita akan terus berusaha untuk melaksanakan sunnah-sunnah dalam beribadah, apalagi yang hukumnya fardu. Kita akan tetap berzikir kepadanya. Kita tidak akan pernah, bagaimanapun ekonomi kita menurun, tapi tetap kita berusaha untuk meningkatkan sedekah dan infak kita. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap senantiasa melindungi kita semuanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Para orang tua santri dan juga para santri, dari mulai kelas tahfidzul Quran atau kelas tahfidz atau kelas tajhiziyah, kemudian kelas 7, kelas 8, kelas 9, dan juga kelas 7 baru, serta santri
yang insya Allah akan masuk di level yang lebih tinggi di pondok pesantren kami yang baru saja tahun ini kami buka, yaitu kelas Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah atau TMI Al-Firdaus. Insya Allah hari ini Ana sebagai Mudirul Am mau menyampaikan beberapa hal sebagai maklumat atau pengumuman. Kesatu, kapan akan memulai masuk ke pondok pesantren yang kita cintai ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua santri serta para santri yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebagai Mudirul Am, pemimpin di pondok pesantren ini, demi Allah, Ana tidak mau berspekulasi. Ana tidak mau memberikan pengumuman dengan secepatnya, tetapi akan menimbulkan permasalahan baru. Ana sangat rindu kepada kalian semuanya. Ana sangat rindu untuk bersalaman, kemudian saling merangkul kepada kalian semuanya. Sangat merindukan keberadaan antum semuanya di pondok pesantren ini. Namun Ana tidak mau mengorbankan antum. Ana khawatir pada saat antum kesini, yang diharapkan adalah bersalaman, tetapi yang terjadi adalah berjauhan. Yang diharapkan adalah saling merangkul, tapi yang terjadi adalah saling mencurigai. Yang terjadi adalah khawatir. Kemudian yang terjadi adalah ketakutan antara teman dengan teman yang lainnya, yang seharusnya dia bersahabat justru berjauhan. Maka dengan alasan itu, Ana sangat berhati-hati untuk memulai berada di pondok pesantren ini, dan kami mohon kepada orang tua santri serta para santri memakluminya, memahaminya, bahwa kita hanya bisa memulai berada di pondok pesantren ini jika saja dan hanya jika situasi dan kondisi back to normal, kembali normal. Kita tidak bisa menggunakan sistem yang dinamakan dengan new normal. Mungkin mall bisa, atau mungkin sekolah umum bisa, atau mungkin pasar bisa, atau perkumpulan-perkumpulan lain di perkantoran, di pekerjaan menggunakan new normal mungkin bisa. Tapi untuk kita semuanya, saudara-saudaraku, anak-anak santriku, anak-anak yang tercinta, kita berada di pondok pesantren ini belajar di kelas bersama-sama. Antum akan makan bersama-sama. Antum akan menggunakan piring, akan menggunakan sendok, tidak bisa terpisah. Antum akan tidur bersama-sama, di kamar bersama-sama, di masjid bersama-sama. Hampir tidak mungkin kita menggunakan dengan sistem new normal yang mengharuskan ada social distancing atau physical distancing 1 meter minimal. Antum tidak mungkin mampu di dalam kelas 1 meter berjarak, kemudian harus pakai masker yang akan menimbulkan saling kecurigaan. Ana khawatir nanti antum berada di sini, kemudian antum akan menjadi sakit. Dengan sakit akan dijauhi orang lain yang harusnya semua orang membantunya, tapi semua orang akan takut kepada antum yang sakit. Khawatir dengan hal seperti itu. Maka kami mohon kepada antum semuanya sebagai para santri yang aku cintai, kepada orang tua yang pasti akan menyayangi putra-putrinya, mari kita sefaham dan kita tetap bersabar serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saja kami sampai saat ini masih belum bisa membuat keputusan sampai kapan kita berada di rumah dan kapan kita akan harus masuk ke pondok pesantren ini, namun jangan pernah berhenti berdoalah kepada Allah. Hanya Allah lah yang bisa mengangkat wabah ini. Dengan alasan itu, maka
kami sangat memohon sekali kepada para orang tua santri, ayah dan ibunya. Kami memohon sekali kerjasamanya yang baik. Sebab akan mungkin saja belajar di rumah akan sangat panjang. Kami mohon sekali kepada ayah dan ibunya bekerja sama dengan kami. Jadilah guru sejati di rumahnya. Maka kami mohon kepada seluruh anak-anakku yang tercinta, para santriku, jadikanlah rumahmu sebagai pesantrenmu. Gurumu adalah ayah dan ibumu. Insya Allah akan menjadikan dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rumahku surgaku, baiti jannati. Mari kita bersama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika nanti akan ada pengumuman dari pemerintah bahwa situasi back to normal, sehingga isu coronavirus atau virus corona sudah hampir tidak ada lagi, tidak terdengar lagi, disitulah kita insya Allah akan kembali masuk sama-sama. Disitulah kita akan bersalaman bersama-sama. Disitulah kita akan saling rangkul bersama-sama, bercengkrama lagi, makan bersama-sama lagi. Tidak ada batasan sedikit pun. Disitulah kami hanya bisa mengizinkan seluruh santri untuk masuk ke pondok pesantren ini. Kami mohon kesepakatan, kesepahaman dari semua orang tua santri. Tentu kami tidak akan pernah mau jika seluruh santri terlalu lama di rumahnya masing-masing. Ayah dan ibu santriku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami banyak mendengarkan laporan-laporan dari beberapa orang tua santri, baik melalui WhatsApp-nya, melalui teleponnya, atau kadang ada bertemu dengan orang tua santri di perjalanan atau dalam suatu pertemuan. Dia berkata, aku tak mampu mengajar anakku, aku tak mampu mendidik anakku. Dengan alasan itu, kami sangat mohon maaf sekali jika kegiatan-kegiatan ayah dan ibu di rumahnya terganggu dengan putra-putrinya yang memohon ayah dan ibunya menjadi gurunya dalam menyampaikan pelajaran-pelajaran dari pondok pesantren. Kami semua di sini ada 42 murabi dan murabiyah ready to be with you, siap bersama-sama denganmu untuk memberikan pembelajaran melalui virtual, baik melalui nanti ada Google Meet atau Zoom meeting atau melalui YouTube-nya, melalui video-videonya. Insya Allah cara seperti ini adalah bagian daripada kegiatan belajar mengajar virtual yang tidak akan mengurangi kualitas. Kita akan tetap belajar sebagaimana kalian pendidikan, dan mohon kepada ayah dan ibunya untuk bekerja sama dengan kami. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta para santriku, insya Allah mulai hari ini, tanggal 16 Syawal, dimulai kegiatan belajar mengajar dengan cara virtual atau dengan cara melalui YouTube. Dan kami akan melibatkan seluruh asatidz dan juga para murabi untuk bisa memberikan pembelajaran kepada seluruh santri. Dan cara yang dipakai adalah seluruh guru yang mengajar akan menyampaikan beberapa poin yang harus didengar oleh seluruh santri sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jadi kami akan mengajak kepada
orang tua santri dan santri dari mulai tanggal 16 Syawal atau 8 Juni sampai dengan 28 Syawal atau 18 Juni 2020 untuk sama-sama belajar di rumahnya masing-masing dengan bimbingan dari kami, dari pondok pesantren. Dan jika saja dimohon kepada orang tua untuk menyampaikan bagian daripada pelajaran, tolong sampaikan kepada para putra-putrinya. Dan jika kita mohon kepada santrinya untuk mendengarkan atau untuk melihat video, dan silakan dengarkan video dari kami yang akan dikirim melalui WhatsApp-nya atau YouTube-nya. Kemudian sesudah tanggal 18 Juni, itu akhir daripada kegiatan belajar mengajar secara virtual atau di rumahnya masing-masing. Insyaallah tanggal 28 Syawal atau 20 Juni 2020 akan diumumkan pembagian rapot seluruh kelas, dari mulai kelas tahfidzul Quran atau tahijiyah, kelas 7, kelas 8. Kalau kelas 9 kemarin kami baru mengumumkan. Dan untuk tanggal 20 Juni atau 28 Syawal adalah untuk kelas tahfidzul Quran, kelas 7 dan kelas 8. Pengumuman tentang kenaikan kelas melalui, sekali lagi, virtual, melalui YouTube-nya. Dan dimohon kepada orang tua santri, silakan nanti akan diberitahukan oleh kami kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan silakan dibuka. Dan dari mulai tanggal 29 Syawal atau 21 Juni sampai dengan tanggal 20 Dzulqa'dah atau 12 Juli, kegiatan belajar mengajar di rumahnya masing-masing berhenti, kemudian berlibur. Dari mulai tanggal 29 Syawal atau 21 Juni sampai dengan 20 Dzulqa'dah atau 12 Juli libur. Dan pada saat libur dimohon kepada orang tua santri tetap menjaga kesehatan, tetap membimbing para putra-putrinya di rumahnya masing-masing, jangan sampai dibebaskan mereka keluar. Dan Ana mohon kepada para santri jangan sampai terlalu bebas keluar. Ana tidak mau akhlakmu berubah. Tetap antum dalam membimbing diri, membina diri, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan tetap melaksanakan ibadah serta hormati ayah dan ibumu. Dan insya Allah menurut kalender tanggal 21 Dzulqa'dah atau tanggal 13 Juli 2020 mulai kegiatan belajar mengajar atau tahun ajaran baru. Dari mulai tanggal 21 Dzulqa'dah atau 13 Juli menurut kalender pendidikan adalah tahun ajaran baru, dimulainya kegiatan belajar mengajar. Namun untuk diketahui, sebagaimana tadi Ana dalam permulaan sudah disampaikan bahwa Ana tidak mau spekulasi. Ana hampir tidak mungkin tanggal 13 Juli memulai atau mengizinkan seluruh santri masuk ke pondok pesantren ini. Dikhawatirkan yang timbul bukan belajar, tapi yang timbul adalah permasalahan baru antara santri dengan santri yang lainnya karena ketakutan dan kekhawatiran dengan penyakitnya. Maka dengan alasan itu, jika saja kami belum bisa mengizinkan seluruh santri masuk ke pondok pesantren ini, maka dari mulai hari itu, tanggal 13 Juli, untuk kelas 7 baru dan kelas Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah dan juga kelas Tahfidzul Quran atau kelas tahfidz atau kelas tahijiyah akan mulai dilakukan ta'aruf santri. Nanti kami akan beritahukan bagaimana cara ta'aruf santri secara virtual. Karena tidak mungkin ta'aruf di pondok pesantren ini, misalnya tidak mungkin, kami tidak bisa mengizinkan untuk berada di sini. Maka insya Allah tanggal 13 Juli akan dilaksanakan ta'aruf, mulai ta'aruf. Kami akan mengajak semua santri menganggap bahwa pada saat itu bukan saat berada di rumah untuk tidur, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar sekolah. Tapi pada saat itu adalah saat belajar dimulainya ta'aruf
di rumahnya masing-masing bertemu dengan teman-teman baru. Sistemnya kami nanti akan sampaikan melalui bagaimana sehingga bisa dilaksanakan ta'aruf walaupun dengan cara virtual, walaupun tidak secara nyata. Insyaallah kita berdoa Subhanahu wa taala akan terjadi mujizat dari Allah Subhanahu wa taala, keajaiban jika saja Allah mengangkat wabah ini secepatnya, kemudian bersih, tidak mungkin timbul permasalahan baru. Insya Allah tanggal 13 Juli kita mulai. Tapi jika saja tidak mungkin, kita harus tawakal dan bersabar bersama-sama. Kami tidak mungkin memaksakan diri untuk menggunakan sistem new normal. Hampir tidak mungkin menggunakan new normal. Untuk diketahui, jumlah santri di kami nanti tahun ajaran baru ada 570 santri. Tingkat sanawiyah, tingkat TMB yang baru ada 35 santri. 570 santri ditempatkan di pondok pesantren ini, wallahu alam, ana khawatir sekali. Mari kita jaga permasalahan-permasalahan yang akan timbul. Ana sangat khawatir nanti akan menimbulkan permasalahan baru untuk ayah dan ibu santri dan juga untuk para santrinya. Insya Allah ini adalah bagian daripada kehendak Allah dan yang terbaik menurut Allah untuk kita semua. Kita yakin itu. Para orang tua santri yang dimuliakan oleh Allah SWT dan juga para santri, tanggal 13 Juli yaitu tanggal 21 Zulqa'dah kita mulai ta'aruf dan juga kita mulai kegiatan belajar mengajar, misalnya harus di rumahnya masing-masing. Dilaksanakan nanti insya Allah sampai dengan tanggal 8 Zulhijjah. Itu mau masuk kita tanggal 9 Zulhijjah Syaum, tanggal 10 Zulhijjah kita insya Allah Idul Adha, dan insya Allah sesudah libur di rumahnya akan masuk kembali tanggal 12 Zulhijjah atau bertepatan dengan tanggal 2 Agustus. Kita garis bawahi lagi tanggal 12 Zulhijjah atau tanggal 2 Agustus. Jika saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri ini terlepas dan bersih kembali, normal kembali. Tidak ada yang disebut dengan wabah lagi. Tidak ada sistem yang dipakai dengan sistem new normal, tapi back to normal, normal kembali. Maka pada saat itulah insya Allah anak akan memberitahukan kepada orang tua santri, silakan datang ke pondok pesantren ini bersama-sama. Pada saat itulah insya Allah mudah-mudahan tanggal 12 Zulhijjah atau bertepatan dengan tanggal 2 Agustus, mudah-mudahan semua santri bisa kumpul bersama-sama. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pada saat itu benar-benar bersih dan tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan atau tidak menimbulkan kecurigaan, kekhawatiran di antara orang tua santri ataupun para santri itu sendiri. Namun kembali, jika saja Allah tetap saja tidak mengizinkan kita semuanya untuk berkumpul di pondok pesantren ini, dan kita masih ragu-ragu, kita masih khawatir, kita masih takut, maka tetap kami tidak akan memberikan libur kepada para santri. Jadi semua santri kembali harus belajar di rumahnya masing-masing, dan insya Allah itu adalah merupakan yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Itu adalah sebagai maklumat dari kami tentang kegiatan belajar mengajar dan tarikhnya atau tanggal-tanggalnya. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan dari orang tua santri yang bertanya, terutama orang tua kelas 9, yaitu seputar kelas 9 yang sudah terbayarkan.
khusus untuk kelas 9, orang tua santri ada yang bertanya masalah bagaimana status dengan biaya ujian yang sudah terbayarkan. Ana mau menyampaikan kepada orang tua santri kelas 9, pertama-tama mengucapkan jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang sudah dilakukan melalui infaknya atau melalui sedekahnya atau melalui pembayaran dalam biaya untuk ujian akhir pada saat itu. Dan ana mendapatkan laporan dari ketua panitia ujian akhir kelas 9 karena biaya ujian terpisah. Dan ini ada laporannya. Pada saat ada pertemuan disepakati bahwa jumlah biaya ujian terperinci sebagai berikut, yaitu untuk buku UN 120.000, biaya untuk kegiatan ujian pesantren 550.000, kemudian biaya untuk jas alma mater ke 170.000, kemudian wakaf untuk lab komputer atau pembelian laptop, karena waktu itu kita harus membeli laptop karena ujian pada waktu itu harus menggunakan ujian dengan menggunakan laptop. Kemudian biaya untuk rihlah 260.000 dan biaya untuk kegiatan akhir tahun atau haflah 100.000 rupiah, dan jumlah yang harus terbayarkan oleh seluruh santri jumlahnya per satu orang santri 1.700.000 rupiah. Dan sudah terkumpul dari laporan adalah terkumpul dari jumlah semua kelas 9, jumlah santrinya ada 132 orang, yang terkumpul ada 131.580.000 rupiah. Dan sudah digunakan oleh ketua panitia, yaitu dipakai untuk rihlah, dipakai untuk pembelian kaos setiap santri kelas 9, kemudian dipakai untuk pembelian alma mater, dipakai untuk pembelian buku UN, dan sudah dibelikan untuk pembelian laptop. Jumlah semuanya 140.426.000. Karena ini masih defisit, kemudian ngambil dari tambahan yang diberikan oleh kelas 7 dan kelas 8 dan juga kelas tahfidzul Quran. Jadi ada subsidi dari kelas 7, kelas tahfidz dan juga kelas 8 untuk memenuhi kebutuhan ini. Dan sudah semua terlaksanakan. Ini adalah laporan dari ketua panitia. Namun karena kegiatan ujian tidak terlaksanakan dan tidak dilaksanakan, maka seakan-akan biaya ujian tidak ada pengeluaran. Kami insya Allah memberikan kepada seluruh orang tua santri kelas 9, memberikan keputusan jika saja orang tua santri ingin mengambil kembali karena ujian tidak dilaksanakan, kami mempersilahkan. Silakan hubungi Ustadzah Widianti atau hubungi juga kepada Ustadz Yunus. Silakan hubungi mereka. Kami mengerti, kami paham. Kepada para orang tua santri yang ingin mengambil kembali, kami persilakan. Namun jika saja orang tua santri dengan ikhlas akan menginfakannya kepada pesantren, kami dengan sangat senang hati menerimanya dan terucapkan jazakumullah khairan. Itu adalah sebagai jawaban kami tentang masalah biaya ujian. Kemudian ada lagi pertanyaan masalah infak bulanan. Kami bersyukur kepada para orang tua santri yang sudah bisa melaksanakan infak bulanan secara konsisten
Dan alhamdulillah ana sangat bersyukur sekali para orang tua santri begitu istiqomah konsisten dalam terus melaksanakan infak bulanannya bahkan sebelum tanggal 10. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang lebih besar daripada itu di dunia dan di akhiratnya. Para orang tua santri, untuk diketahui bahwa kami di sini tetap memberikan rotibah kepada para murabbiah, asatidah. Bahkan kami di sini ada 23 murabbi yang sedang kuliah, serta murabbi ada 21 yang sedang belajar di aliyah. Maka dengan alasan itu kami tidak pernah membuat kontrak dengan mereka bahwa mereka akan diberikan rotibah, baik dengan para asatid atau murabbi atau murabbiah. Tidak pernah ada kontrak bahwa mereka akan ada semacam pembayaran atau gaji. Kami tidak pernah ada kontrak seperti itu. Kami mengajak kepada para asatid, murabbi dan murabbiah untuk melaksanakan jihad fi sabilillah dengan penuh keikhlasan dan tidak diikatkan dengan masalah pembayaran. Adapun yang diterima oleh mereka seperti sekali lagi para asatid ada 23 orang santri, murabbi tadi keliru, murabbi yang kuliah ada 21 dan yang sedang belajar di aliyah ada 21. Total murabbi ada 42 dan asatid ada 23. Kami tetap per bulannya memberikan pembiayaan termasuk biaya sekolahnya dan kuliahnya. Tidak dihubungkan dengan berapa jam mereka mengajar. Alhamdulillah sampai sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan, kemampuan kepada kami semuanya. Berkat melalui syariatnya adalah dari tangan-tangan orang tua santri yang sudah dengan ikhlas melaksanakan infaknya. Juga untuk diketahui kami pada saat sekarang tetap dari sejak dulu sampai sekarang masih belum beres dalam pembangunan diantaranya adalah pembangunan asrama untuk murabbi, kemudian pembangunan untuk DU, dapur umum, kemudian pembangunan untuk kantor, juga kami sedang membangun untuk insyaallah perpustakaan dan laboratorium, serta kami juga sedang membangun untuk tingkat sekolah Raudatul Atfal insyaallah. Dan juga ke depan kami insyaallah akan merencanakan pembangunan untuk sekolah Tarbiyatul Muallimin al-Islamiyah insyaallah. Jadi kami mohon kepada para orang tua santri tetap laksanakan infaknya setiap bulan dan insyaallah kami akan amanah dan kami akan menggunakannya untuk di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kemudian untuk diketahui juga kami mengucapkan jazakumullahu khairan. Kemarin pada saat kami melaksanakan pengumpulan zakat fitri di bulan Ramadan, Masya Allah, Alhamdulillah, kami bisa mengumpulkan zakat dari orang tua santri. Kemarin hampir mendapatkan zakat sekitar 28 juta lebih. Dan sudah diberikan kepada mustahiknya. Kemarin ada 150 mustahik dan setiap mustahik mendapatkan 10 kg beras dan 100.000 rupiah. Masya Allah, jazakumullah khairan, Allahumma sholli alaikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, keberkahan dari apa yang sudah dilaksanakan oleh para mujaki itu. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah kita sebentar lagi menghadapi Dzulhijjah. Dan dalam Dzulhijjah seperti biasa ada praktek ibadah melalui malnya, melalui hartanya, yaitu dengan berkurban. Kami pun mengajak kepada orang tua santri agar bisa melaksanakan kurban di tempat kami. Dan kami mengajak kepada semuanya untuk bisa join bersama sehingga kita bisa melaksanakan kurban dengan jumlah yang cukup banyak untuk para mustahik yang pada saat ini sangat diperlukan keberadaannya.
walaupun kita tidak mampu atau ekonomi sedang menurun, tetapi jika saja kita mampu melaksanakannya, Masya Allah, insya Allah Allah akan memberikan balasan dengan yang lebih banyak dan paling banyak. Pada saat itu kami memohon kepada semuanya, para orang tua santri yang mampu melaksanakan kurban, marilah kita mengumpulkan sebagian daripada harta untuk bisa melaksanakan kurban di area kami, di pondok pesantren kami. Insya Allah satu orang tua jika ingin melaksanakan kurban melalui sapi 3 juta rupiah per orang, untuk sapi yang harga sekitar 21 juta rupiah. Atau yang ingin domba ada yang 2,5 juta rupiah. Silakan kumpulkan, kami akan menerimanya, dan hubungi Ustadz Yunus Abdul Hakim sebagai panitia kurban. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua santri dan para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang Ana sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimaklumi dan bisa dipahami oleh semuanya, dan tetap kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit dan juga dari berbagai macam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ini. Dan mudah-mudahan Allah memberikan ketetapan hati kita dalam iman dan takwa, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kemudahan-kemudahan serta kelancaran-kelancaran dalam usaha-usaha kita, sehingga Allah memberikan kepada kita semuanya rizki yang halal, yang thayyib dan cukup buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلا به هو القرآن والفرقان إليه